Ya, selamat sore semuanya, selamat siang, selamat malam, tergantung jam berapa kalian menonton video ini. Hari ini kita akan berbicara mengenai pemrograman bawah sadar. Tapi sebelumnya saya akan kasih disclaimer bahwa apa yang disampaikan pada video ini adalah berdasarkan pengalaman dari tim kami, juga pengetahuan yang diperoleh dari tim kami. Jadi ini boleh dipercaya, boleh enggak, terserah. Tergantung bagaimana kalian ingin menyikapi ini dan mempelajari hal ini. Oke, kita mulai saja. Hari ini kita akan belajar mengenai yang namanya pemrograman bawah sadar atau subliminal programming. Dan ini sering digunakan pada New World Order, pembentukan New World Order untuk melakukan subliminal programming atau pemrograman bawah sadar secara berulang-ulang sejak di masa lalu sampai sekarang untuk membentuk konsep pemikiran di dalam kepala masyarakat. Nanti di sini kita akan lihat prosesnya dan ada aktivitas yang bisa teman-teman lakukan bersama-sama untuk membuktikan bahwa hal ini adalah hal yang nyata dan ini bukan karangan semata-mata atau sekedar fiksi saja ya. Jadi ini bisa dicoba. Oke, kita akan mulai dan kalian akan lihat dari kelanjutan video ini aktivitas yang bisa dilakukan dan nanti akan ada hal-hal yang perlu kalian persiapkan. Oke? Baik, siapkan selembar kertas atau buku dengan menuliskan kanan dan kiri. Selain itu kalian akan diperlukan untuk menggunakan timer. Di sini saya ada timer, di sini ada handphone jadul. Nggak tahu kelihatan apa enggak. Nah, handphone ini akan memberikan timer ya. Timernya kira-kira 1 menit. Oke, kalau sudah siap, nanti yang akan dilakukan tinggal ikutin perintahnya aja. Setelah kanan dan kiri ini, nah, timer ini kita nyalakan 1 menit. Ketika waktu dinyalakan adalah perintahnya menuliskan dengan sebanyak-banyaknya nama binatang dengan tangan kanan atau dengan tangan kalian yang lebih dominan. Misalnya kalian kidal ya dengan tangan kanan, dengan tangan kiri berarti ya. Kalau kalian biasa nulis pakai tangan kanan, pakai tangan kanan dulu. Jadi dalam 1 menit perintahnya adalah menulis dengan tangan kanan nama binatang sebanyak-banyaknya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, mulai. Oke, ini kan saya mulai. Saya akan tulis nama binatang sebanyak-banyaknya dengan tangan kanan di tempat yang kanan ini ya. Nah, ini udah ada banyak nih. Macan, singa, bebek, jerapah, semut, babi, kucing, monyet, terus singa, ikan, cacing, laba-laba, apalagi nih, kuda, zebra, gorila, kadal, kecoa, terus musang, mandak. Aduh, waktunya tinggal sedikit lagi nih. Kuda nil. Oke, waktunya habis di sini. Oke. Nah, sekarang akan dilakukan latihan yang sama atau aktivitas yang sama, tapi kali ini menggunakan tangan kiri atau tangan yang tidak dominan ya. Tadi dengan tangan kanan menulis nama binatang yang sebanyak-banyaknya, sekarang dengan tangan yang kiri. Sama dalam waktu 1 menit menulis nama binatang sebanyak-banyaknya, kali ini dengan tangan kiri. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, mulai. Waduh, saya akan tulis yang hampir sama kayak tadi ya. Anjing, sapi, kuda. Waduh, ini berantakan nih nulisnya. Macan, singa, bebek. Lebih susah nih ya. Kalian juga coba ikutin, nanti kita lihat hasilnya apa sih maksudnya. Jerapah, semut. Waktunya udah mau habis ini. Babi,
Cing. Oke, waktunya habis. Nah, sekarang kita akan lihat dari aktivitas ini, kita akan hitung. Yang di sebelah kanan ini saya menulis ada nama binatang, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ada 23 di sebelah kanan untuk tangan kanan. Sedangkan waktu pakai tangan kiri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tidak lebih dari setengahnya ya. Jadi dengan tangan kanan 23, dengan tangan kiri 10. Lalu apa hubungannya dengan program alam bawah sadar atau subliminal programming? Nah, ini akan saya jelaskan dan tetap tonton terus. Akan saya jelaskan sebentar lagi ya. Oke, dari latihan ini bisa disimpulkan bahwa tangan kanan ini mendapatkan skor yang lebih banyak daripada yang tangan kiri. Kenapa? Karena tangan kanan itu adalah tangan yang terbiasa. Tangan yang sudah biasa untuk melakukan aktivitas buat kebanyakan orang ya, kecuali yang kidal. Dia bisa memperoleh sampai 23 skornya. Sementara yang tangan kiri ini tidak terbiasa, dia hanya mendapatkan 10. Jadi masalahnya masalah apa ini? Ini adalah masalah kebiasaan atau masalah habit. Nah, ketika tangan kanan itu kita lakukan untuk menulis atau mengerjakan aktivitas, itu semua awalnya mungkin waktu kecil itu semua dipelajarin ya. Kita pelajarin. Sama seperti tangan kiri ini, kalau misalnya saya gunakan untuk belajar setiap hari selama beberapa tahun menulis dengan tangan kiri, otomatis saya akan bisa menulis dengan tangan kiri dengan sangat mudah. Ketika saya bilang dengan sangat mudah, artinya itu adalah secara bawah sadar, kemampuan saya menulis dengan tangan kiri itu sudah sangat baik. Jadi udah nggak usah mikir lagi gimana ya nulis tangan kiri ya. Tidak akan saya pusing-pusing menulis susah-susah atau dengan tulisan yang berantakan dengan tangan kiri. Karena itu sudah secara bawah sadar bisa saya lakukan. Nah, lalu dalam hal pemrograman alam bawah sadar, yang digunakan adalah pertama-tama masyarakat atau target seperti dicekokin atau diminta atau dibujuk untuk mempelajari sesuatu secara berulang-ulang sampai lama-lama hal itu masuk ke dalam alam bawah sadar dan itu membentuk suatu kebiasaan yang baru atau suatu habit yang baru. Jadi ketika suatu simbol, suatu lambang atau suatu pesan diulang-ulang terus, lama-lama mau nggak mau kita akan belajar, otak kita akan belajar, suka nggak suka akan belajar, akan menerima itu secara berulang-ulang, dan itu akan membentuk suatu konsep di dalam pemikiran kita. Contoh yang sederhana adalah lagu-lagu iklan ya. Misalnya kalian tahu ya, misalnya lagu produk tertentu ya. Misalnya seperti produk es krim ya, kan ada lah itu ya lagunya ya. Tananat, nananat, nananat. Nah, walaupun saya nyanyi suaranya jelek, tapi kalian nangkep, oh ini produk es krim ini gitu ya. Itu karena secara bawah sadar kita berulang-ulang mendengar jingle tersebut atau lagu tersebut. Begitu juga dengan rahasia New World Order. Ketika berulang-ulang orang dikasih simbol-simbol yang berkaitan dengan Illuminati ya, misalnya simbol mata satu, segitiga dengan mata satu, simbol apalagi kan macam-macam ya. Ketika dia terkoneksi dengan simbol itu setiap hari, lama-lama dia akan seperti tangan kiri yang dilatih. Otak lama-lama bisa menangkap simbol-simbol itu tanpa perlu mempelajari lebih lanjut gitu. Dia akan menangkap. Nah, kemudian simbol ini tinggal dihubungkan dengan target atau subjek tertentu. Misalnya tadi lagu itu dihubungkan dengan, oh, lagu ini berarti adalah produk es krim. Nah, simbol itu tergantung dari mereka sendiri, dari organisasi rahasia itu, apakah simbol ini mau dikaitkan dengan apa? Apakah simbol ini berkaitan dengan ketenaran? Karena seringkali kita lihat ya artis-artis terutama di luar negeri, mereka menggunakan simbol-simbol seperti Illuminati itu atau simbol-simbol yang melambangkan New World Order dipasangkan dengan ketenaran atau kepopuleran. Jadi ketika orang lihat simbol ini, oh itu artinya populer, oh itu artinya kaya, oh itu artinya tenar gitu ya. Sehingga lama-lama simbol-simbol ini diproses oleh otak melambangkan sesuatu yang hebat, sesuatu yang kuat, atau sesuatu yang melambangkan kekayaan, sehingga dianggapnya ini menarik gitu ya. Jadi tadi prosesnya seperti tangan kiri yang belajar, lama-lama itu dianggap sebagai suatu
kebiasaan yang baru bagi otak. Dan ternyata apa yang ada di memori kita itu akan diturunkan. Jadi mungkin saat ini kalau kita melihat simbol-simbol Illuminati kita biasa aja, tapi generasi berikutnya dia akan menurunkan memori yang kita miliki, menurunkan gen-gen tertentu yang kita milikin. Nah itu akan juga menurun dan dibentuk secara perlahan. Entah nanti simbol ini akan mereka kaitkan dengan apa lagi gitu. Jadi ketika muncul simbol ini orang udah tahu, oh ini sesuatu yang kuat, sesuatu yang hebat dan sebagainya. Jadi ingat, jangan kita meremehkan apa yang dinamakan konsep pemrograman alam bawah sadar ini ya. Nah lalu bagaimana cara mengantisipasinya? Tentunya karena ini sesuatu yang bawah sadar, habit yang terbentuk secara bawah sadar, sama tadi ya seperti tangan kiri yang dilatih. Nah kita pun bisa memprogram otak kita dengan hal-hal yang baik. Misalnya kalian punya kepercayaan agama tertentu, membaca kitab-kitab sucinya atau kitab-kitab spiritualnya, ya itu juga suatu pemrograman yang baik untuk otak ya. Itu akan masuk terus di otak apa yang tertulis di ajaran-ajaran agama ya. Mungkin ini nanti akan bisa bagus untuk menangkal pemrograman bawah sadar yang gak bagus ini, yang berkaitan dengan simbol-simbol Illuminati. Oke, saya kira demikian. Semoga hal ini dapat dipahamin. Bila tidak, kalian bisa coba tonton lagi dari awal, dicoba aktivitasnya, dicoba dipahamin. Dan jangan lupa juga kalian bisa subscribe, bisa like video ini, dan berikan komentarnya apakah apa yang saya sampaikan ini masuk akal atau enggak ya. Jadi jangan langsung reaktif menganggap ini hoax, menganggap ini omong kosong, tapi kalian buktikan sendiri dulu apa yang sudah aktivitas yang dilakukan dan kata-kata yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan ya.